Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya. Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, di sini Ustazah akan menyampaikan cakupan materi PKLS kelas 2 untuk tema 5. Secara keseluruhan, cakupan materi tema 5, muatan PPKN. Bunyi sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5 Pancasila. Lambang sila-sila Pancasila. Pengamalan sila Pancasila di rumah, di sekolah, dan di tempat wisata. 2. Muatan bahasa Indonesia. Ungkapan permintaan maaf, ungkapan permintaan tolong, dan puisi. 3. Muatan matematika. Satuan panjang, alat ukur panjang benda dan kegunaannya, mengubah satuan panjang ke satuan panjang yang lain, menyelesaikan soal cerita pengurangan dan penjumlahan terkait satuan panjang. SPDP, membedakan panjang, pendek, dan kuat lemahnya nada, mengenal bahan alam dan karya 3 dimensi, menari, menirukan gerak keseharian alam, mengenal bahan buatan. Untuk yang pertama adalah PPKN. Bunyi sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5 Pancasila. Anak-anak sudah memahami ya bunyi sila-sila Pancasila. Sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan lambang-lambangnya, sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang, kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima adalah padi dan kapas. Kemudian yang ketiga pengamalan sila Pancasila di rumah, di sekolah, dan di tempat wisata. Banyak sekali ya pengamalan sila Pancasila yang diterapkan di rumah, di tempat bermain juga, sekolah, dan di tempat wisata. Di sini ada pengamalan nilai-nilai Pancasila. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan. Misalnya rajin beribadah dan hanya percaya kepada satu Tuhan. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu misalnya membantu sesama yang membutuhkan. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Misalnya tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Misalnya menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan orang lain. Contohnya dalam hal musyawarah. Dan yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya tidak korupsi dan demi kesejahteraan bersama, dan juga kegiatan bakti sosial. Untuk selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Cakupan materinya adalah ungkapan permintaan maaf. Contoh, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menumpahkan air minummu. 2. Ungkapan permintaan tolong. Contoh, tolong pasang kaligrafi ini di dalam kelas. Nah, untuk ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong, kita harus menyampaikan dengan sopan dan santun. Kemudian yang ketiga adalah puisi. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris, bukan puisi jika bentuknya paragraf. Adalah contoh puisi, Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati, SDN 5 Jungatan. Anak-anak sudah pernah membaca dan mempraktekannya ya. Jadi anak-anak sudah paham untuk yang puisi. Untuk selanjutnya adalah matematika. Cakupan materi matematika adalah 1. Satuan panjang. 2. Alat ukur panjang benda dan kegunaannya. 3. Mengubah satuan panjang ke satuan panjang yang lain. 4. Menyelesaikan soal cerita pengurangan dan penjumlahan terkait satuan panjang. Nah, kita akan mempelajari satu-satu ya.
pertama adalah satuan panjang. Satuan untuk mengukur panjang benda ada dua macam, sentimeter dan meter. Nah, sentimeter disingkat cm, dan meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm, atau 1 meter sama dengan 100 cm. Baik, selanjutnya adalah alat ukur panjang benda dan kegunaannya. Anak-anak tentunya sudah pernah melihat atau bahkan sudah pernah memakai dengan cara mempraktikkan alat-alat untuk mengukur panjang. Nah, di sini ada meteran kain, kemudian ada meteran kelos atau roll meter yang biasa digunakan untuk bangunan itu ya. Kemudian penggaris, ada juga meteran gulung, ada jangka sorong, dan ada mikrometer. Dan semua alat ini adalah untuk mengukur panjang benda. Anak-anak bisa melihat gambarnya di sini ya. Ukur dan kegunaannya. Nah, di sini ada gambar penggaris, roll meter, meteran gulung, dan juga meteran kain. Di sini ada kegunaannya. Penggaris adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang dan untuk membuat garis. Kemudian roll meter, alat untuk mengukur satuan panjang terbuat dari material lentur dan dapat digulung. Kemudian yang ketiga, meteran merupakan alat ukur panjang yang terbuat dari bahan fleksibel, bisa digulung dan mudah dibawa. Yang keempat, meteran kain baju, alat ukur yang digunakan oleh tukang jahit untuk mengukur baju. Kemudian, mengubah satuan panjang meter dan sentimeter. Ingat ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Di sini kita akan mengukur sebuah meja. Meja panjangnya 2 meter. 2 meter berapa sentimeter? Nah, 2 kali 100 cm sama dengan 200 cm. Karena 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi, kalau 2 meter sama dengan 200 cm. Mengubah satuan panjang dengan tangga satuan panjang. Nah, perhatikan tangga satuan panjang berikut ini ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun 1 anak tangga dikalikan 10. Dan sebaliknya, jika naik 1 anak tangga, maka dibagi 10. Penjumlahan dan pengurangan terkait satuan panjang. Ada contoh soal ya. Soal penjumlahan dan pengurangan, misalnya nomor 1, 200 cm ditambah 3 meter, sama dengan berapa cm? Nah, 200 cm ditambah 300 cm. Nah, 3 meter dijadikan cm terlebih dahulu, jadi 3 meter sama dengan 300 cm. Jadi, 200 cm ditambah 300 cm sama dengan 500 cm. Kemudian yang soal nomor 2, 700 cm dikurangi 5 meter. Berapa meter? Nah, 700 cm dijadikan meter terlebih dahulu. Jadi, 700 cm sama dengan 7 meter dikurangi 5 meter sama dengan 2 meter. Selanjutnya adalah muatan SPDP. Cakupan materinya adalah 1. Membedakan panjang pendek dan kuat lemahnya nada. 2. Mengenal bahan alam dan karya 3 dimensi. 3. Menari menirukan gerak keseharian alam. Dan yang keempat, mengenal bahan buatan. Pertama, membedakan panjang pendek dan kuat lemahnya nada. Tekanan nada pada lagu ada 2, yaitu nada kuat dan nada lemah. Tanda kurang dari artinya nada kuat. Nah, anak-anak bisa melihat di sini. Tanda lebih besar artinya nada lemah. Nah, anak-anak bisa melihat di sini ya.
tandanya, dan juga panjang dan pendek bunyi lagunya. Untuk yang kedua, mengenal karya alam dan bahan 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai arah, tidak hanya dari depan saja. Ciri-ciri karya seni rupa 2 dimensi. Lukisan merupakan karya seni 2 dimensi, hanya memiliki panjang dan lebar, hanya dapat dilihat dari satu arah. Contohnya, lukisan, poster, kaligrafi, batik. Kemudian, ciri-ciri karya seni rupa 3 dimensi. Vas bunga merupakan karya seni 3 dimensi. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dapat dilihat dari berbagai arah. Contohnya seperti vas bunga, patung, dan kerajinan gerabah. Kemudian, mengidentifikasi arah gerak tangan pada gerak keseharian. Nah, setiap hari manusia itu kan bergerak ya. Manusia melakukan gerakan tertentu saat melakukan kegiatan. Nah, tanpa kita sadari, gerakan-gerakan kita itu ada namanya. Yang pertama adalah gerakan mencangkul. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian gerakan menimba air. Dan yang ketiga, gerakan mendorong meja. Lihat gambarnya dengan saksama ya. Kemudian perhatikan gerakan bunga seperti gambar berikut ini. Nah, ini namanya gerakan bunga mawar di taman. Coba perhatikan gambar anak yang sedang menari di bawah ini. Gerakan selanjutnya adalah gerakan pohon bergoyang tertiup angin. Gerakan tangan melambai ke kanan dan ke kiri. Perhatikan gambar berikut ini. Dayu menirukan gerakan pohon cemara, tangan digerakkan melambai ke kiri dan ke kanan. Kemudian gerakan berputar, gerakan berayun ke depan dan belakang. Yang keempat, gerakan mengangkat kedua tangan juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Nah, inilah gerakan pohon bergoyang tertiup angin. Selanjutnya adalah bahan buatan. Nah, banyak sekali ya bahan buatan yang dapat kita jadikan karya. Nah, anak-anak juga sudah pernah melakukan percobaan atau praktik untuk membuat karya dari botol bekas. Kemudian di sini juga membuat jenis hewan dari kain flanel. Nah, ada juga langkah-langkahnya dan anak-anak sudah pernah mempraktikannya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, cakupan materi tema 5 sudah Ustazah sampaikan. Semoga PKLS besok anak-anak bisa mengerjakan semua soalnya dengan baik. Semangat belajar ya anak-anak hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.